Saudara, tepat pada hari ini secara nasional, TVRI yang berslogan Media Pemersatu Bangsa merayakan hari jadi yang ke-59 tahun. Pemerintah dan masyarakat di 167 desa se-Kabupaten Minahasa Selatan pun mengucapkan banyak terima kasih atas informasi berimbang dan mengedukasi yang ditayangkan TVRI hingga ke pelosok. Sejarah berdirinya televisi Republik TVRI yang berdiri sejak 24 Agustus 1962, tepat pada hari ini memasuki usia ke-59 tahun, terus memberikan penyiaran pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta melestarikan budaya bangsa demi kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Tidak terkecuali di Kabupaten Minahasa Selatan, sebanyak 167 desa telah terlayani siaran Lembaga Penyiaran Publik LPP TVRI Sulawesi Utara, mengucapkan terima kasih atas informasi berimbang dan mengedukasi yang ditayangkan TVRI hingga ke pelosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Selatan yang ini mengucapkan dirgahayu untuk TVRI, Televisi Republik Indonesia. Biarlah TVRI bangkit jaya di tengah pandemi COVID-19 ini dan menjadi sarana-sarana pemberi informasi bagaimana masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Permodalan Nasional Madani dan ATR BPN mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI yang ke-59. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Saya Ibtu Bawi Damara, Kapolsek Amurang, mengucapkan selamat ulang tahun TVRI ke-59. Terima kasih telah menjadi media yang memberikan informasi secara akurat, terpercaya di Indonesia, khususnya di Minahasa Selatan. Tetap menjadi media pemersatu bangsa. Saya selaku Ketua PWI Minsel mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-59 bagi TVRI. Semoga TVRI semakin maju, menjadi lembaga penyiaran yang independen, berimbang dan akurat, menyampaikan informasi kepada publik, teruslah menjadi media pemersatu untuk bangsa kita. Sejak 2005 hingga kini status TVRI berubah menjadi lembaga penyiaran publik sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Para petani di Kabupaten Minahasa Selatan berinisiatif menjadi petani agrobisnis. Hal tersebut diakui para petani usai bersosialisasi di Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Minahasa Selatan. Joni Tambun, salah satu petani di Kecamatan Tareran, Kabupaten Minahasa Selatan, semangatnya kian berkobar saat menerima saran dan masukan dari hasil sosialisasi beberapa petani di kantor ATR BPN Kabupaten Minsel. Joni mengaku memang sudah saatnya petani memanfaatkan peluang bisnis di masa pandemi seperti saat ini. Menurut Joni, selama ini kendala petani saat hasil pertanian melimpah, umumnya harga anjlok. Pada kondisi ini dituntut menjadi kreatif dengan memanfaatkan keadaan menjadi peluang bisnis. Misalnya tomat tadi, tomat karena produksi melimpah, pada akhirnya tomat kita tidak panen lagi, gitu. Merugi petani. Kan kita bisa olah itu jadi semacam saus tomat. Kalau Bapak di bidang pertanian apa, Pak? Kalau saya kebetulan di pertanian dan hortikultura. Kepala Kantor ATR BPN Minahasa Selatan, Denny Kenco, mengatakan memang sudah saatnya petani bertransformasi menjadi petani agrobisnis tanpa berharap penuh pada hasil pertanian utama. Jagung ini sebenarnya tidak terlalu menjanjikan ya, hasil jagung daripada petani. Nah, kita hitung-hitung dalam 5 hektar, apalagi di per hektar 5 ton saja. Rata-rata di Minahasa Selatan ini adalah 4,5 ton. Selama 4 bulan hasil mereka itu tentunya ada kebutuhan biaya hidup. Nah, tetapi kita tidak boleh untuk berhenti tanaman jagung. Nah, bagaimana supaya ini begitu semangat para petani, ada konsep-konsep kami yang kami bimbing, kami arahkan, kami fasilitasi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu contohnya
petani dia punya ternak ayam, ya minimal 300 ekor ayam aja yang siap bertelur. Setiap hari dia menghasilkan 300 butir telur. Kita hargai dia 2.000. Berarti setiap hari ada 600.000. Dikali 1 bulan ada 18 juta. Potong biaya operasional sehingga kurang lebih ada 13 juta. Nah ini yang kami kembangkan. Hingga saat ini ATR BPN Minahasa Selatan telah memiliki 3 kelompok binaan, yakni berbagai sektor pertanian, nelayan, dan UKM. Dengan jumlah binaan 900 kepala keluarga yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Minahasa Selatan. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Sungai Tongop di Desa Bolino, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan tercemar limbah yang diduga berasal dari perusahaan pengelola kelapa. Sayangnya pihak perusahaan saat dimintai keterangan terkait pembuangan limbah memilih bungkam. Meski begitu, Kades setempat mengaku sudah ditindaklanjuti. Perusahaan pengelolaan kelapa berbagai produk di Jalan Trans Sulawesi Desa Molino, Kecamatan Tengah, Kabupaten Minahasa Selatan, diduga membuang limbah ke sungai, mengakibatkan air sungai berlendir dan berbau busuk. Human Resource Development and General Affairs Linda Prang, pihak perusahaan tersebut saat dimintai keterangan terkesan menghindar dan menolak untuk memberikan keterangan secara detail. Terkait limbah bagaimana Ibu? Sorry, saya mau komen dulu ya Pak. Itu katanya ada hewan masyarakat yang mati akibat limbah. Apakah itu betul dari limbah tersebut atau gimana Bu? Sudah diurus sih di ini ya, jadi saya mau komen Pak. Sejauh ini perusahaan masih buang limbah lagi Bu ya? Ke sungai ya Bu? Atau bagaimana Bu? Ya Bu? Sejauh ini pihak perusahaan masih buang. Sorry Pak, sorry. Sementara itu, Kepala Desa Molino Modi Selang dikonfirmasi terkait limbah di wilayahnya, mengatakan sudah dimusyawarahkan bersama pihak perusahaan di Balai Desa Molino beberapa waktu yang lalu untuk melakukan penanganan limbah tersebut. Jadi hal-hal yang menyangkut apa yang sudah disampaikan keinginan masyarakat itu sudah disampaikan oleh pihak perusahaan. Jadi diundang dari pihak swasta. Yang undang pihak dari desa yang undang. Jadi, apa yang disampaikan Pak kira-kira? Ini menyangkut ini kadang limbah dan respon dari pihak perusahaan Pak. Jadi apa yang menjadi permintaan dari masyarakat Molino, pemerintah melakukan tindak lanjut. Akan ditindaklanjuti ya. Jadi penanganannya sudah ke Dinas Lingkungan Hidup dalam hari ini. Sudah koordinasi dengan mereka. Diketahui salah satu masyarakat setempat mengaku enggan lagi beraktivitas dan mandi di sungai. Lantaran air sungai yang dulunya sangat bersih, kini disentuh saja sudah membuat kulit gatal-gatal. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Seiring meningkatnya kasus COVID-19 di Kabupaten Minahasa Selatan, banyak masyarakat bingung dengan beberapa masyarakat yang diisolasi mandiri tapi berkeliaran. Ketua Satgas COVID-19 Minahasa Selatan, Dr. Erwin Skoten, akan bicara terkait hal tersebut dan memaparkan syarat isoman juga seperti apa penanganan kasus reaktif antigen. Sejumlah masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan masih kebingungan dengan adanya masyarakat yang berkeliaran padahal belum seminggu isolasi mandiri pasca melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Roger Pelealu, salah satu warga Tareran, mengeluhkan hal tersebut. Isolasi mandiri itu kami tidak mengetahui aturan-aturan bagaimana isolasi mandiri yang benar. Karena ada yang baru seminggu sudah keluar. Kita tidak tahu kalau itu reaktif atau tidak. Harusnya pemerintah memberikan sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan paham dengan isolasi mandiri. Harusnya gimana, aturannya harus ada, harus jelas. Setidaknya ada sosialisasi Pak ya? Setidaknya ya harus ada sosialisasi lah di setiap kecamatan ataupun desa turun sampai ke desa. Kadis Kesehatan Dr. Erwin Skoten selaku Ketua Satgas COVID-19 Minsel pun menjelaskan persyaratan isoman maupun seperti apa penanganan yang harus diketahui ketika masyarakat kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Terkait isolasi mandiri itu, pemeriksaan antigen itu biasanya untuk hari pertama ketika kita menemukan pasien tanpa gejala atau tidak bergejala, hari pertama kita periksa. Untuk kontak erat risiko tinggi, kita periksa besoknya maupun hari kelima. Untuk hari kelima, hari pertama tidak bergejala, hari kelima kontak erat risiko tinggi kita periksa lagi. Kalau memang dia negatif, kontak erat risiko tinggi, pada hari kelima dia negatif, berarti dianggap negatif. Untuk pasien yang tidak bergejala, isolasi 10 hari,
untuk pasien yang bergejala sebaiknya untuk gejala sedang dan berat masuk rumah sakit isolasi sesuai dengan rumah sakit yaitu 14 hari. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan.